Politikus PDIP tanggapi sikap demo harga BBM. Demokrat PDIP mengatakan, ya baiknya belajar matematika dan sejarah dulu deh. SBY pun makin kejang-kejang. Kita ikut kebijakan pemerintah karena kan yang terpenting adalah kalkulasinya ya. Walaupun memang sebenarnya ketika dibandingkan misalnya zaman SBY naik 6 kali, zaman Jokowi naik 8 kali, betul. Tapi secara jumlah total zaman SBY itu naiknya Rp4.700, sementara total 8 kali dalam pemerintahan Jokowi naiknya cuma 3.500 gitu loh. Yang mau kita lihat apa jumlah kenaikannya yang banyak atau jumlah angkanya itu. Karena ternyata lebih besar kenaikan di zaman SBY sebelumnya. Ini kalau mau diungkit-ungkit, emang zaman Pak SBY itu kejam sekali gitu. Itu karena emang kenaikannya sangat-sangat fantastis dan sangat drastis gitu. Gimana ceritanya hanya dalam 1 tahun, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, itu kenaikannya bisa lebih 2 kali lipat gitu. Karena dulu itu sempat harganya 2.400, lalu kemudian naik menjadi 4.500. Makanya kemudian banyak elit PDI Perjuangan itu nangis. Inilah yang saya bilang, mereka tuh nggak mendalami hitungan. Kenapa kudu naik atau buat apa realokasi subsidinya? Nah, tapi karena nggak tahu matematikanya, hitungannya, dan juga nggak mau tahu, PKS dan Demokrat malah menuai cibiran banyak orang. Tapi kan pendemokrat ya pasti pura-pura nggak paham. Jadi ada kesan melawan. Maklum, surveinya udah masuk 5 besar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menanggapi rencana rusuh kader Partai Demokrat yang ingin melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan juga solar. Ia meminta kepada mereka untuk belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu. Sebelum nantinya berdemonstrasi, saya menyarankan agar kader-kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah. Sehingga jika membandingkan, maka perbandingan itu logis, tidak anti logika, dan historis, kata Adian. Yang menjelaskan era Presiden SBY, total kenaikan harga BBM jenis premium sebesar 4.690. Sementara di zaman Jokowi, total kenaikan BBM jenis premium dan Pertalite 3.500. Jadi SBY itu yang menaikkan BBM lebih mahal, 1.190 dari Jokowi, ujarnya. Selain itu, era SBY upah minimum di DKI Jakarta sebesar 2 juta pada 2013 dengan BBM harga Rp6.500. Karakternya, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini BBM 10.000, tapi upah minimum 4.641.000 per bulannya. Dengan demikian, maka di era Jokowi, setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter. Tidak hanya itu saja, ia menyebut saat SBY memimpin Indonesia, masih ada mafia terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal zaman Orde Baru, yaitu di tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi, Petral dibubarkan di tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik, kata dia. Sementara itu, pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Dari perbandingan angka-angka itu di atas, ya maka tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang, kecuali mereka yang berkuasa kala itu. Adian menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang membebaskan seluruh kader untuk ikut aksi demo dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hari ini yang sebagai Deputi Bapilu di Dewan Pimpinan Pusat Partai mengatakan bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS atau ASN, dan juga partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan. Dalam aksi damai, kader nggak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini. Sebagaimana aksi sandiwara Erik, Partai PDIP, pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY, yang lalu katanya kepada wartawan. Adian juga mengklaim bahwa di era SBY masih ada mafia terorganisir tersebut Petral yang beroperasi. Sementara itu, menurut pegiat media sosial Denny Siregar yang memberikan sindiran kepada mereka yang mengkritik pemerintah soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia lantas menyinggung gaya hidup orang yang selalu mengeluh BBM naik, tapi gonta-ganti motor setiap kali harga BBM naik, bilangnya selalu hidup semakin sulit. Kebutuhan sudah mencekik, tapi motornya gonta-ganti. Sebelumnya pernyataan kamu harus lakukan ini. Selaku Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat, yang mengatakan partainya memperbolehkan anggotanya di level DPR sampai DPRD untuk ikut berdemo menolak kenaikan harga BBM. Gambar menyatakan seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat dalam memprotes kebijakan ini. Bahkan jika bisa, Kamhar memutus para kader untuk melakukan unjuk rasa dengan mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS, ASN, dan juga partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menanggapi rencana rusuh kader Partai Demokrat yang ingin melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan juga solar. Ia meminta kepada mereka untuk belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum nantinya berdemonstrasi. Saya menyarankan agar kader-kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis, tidak anti logika dan historis, kata Adian. Yang menjelaskan era Presiden SBY, total kenaikan harga BBM jenis premium sebesar 4.690. Sementara di zaman Jokowi, total kenaikan BBM jenis premium dan Pertalite 3.500. Jadi SBY itu yang menaikkan BBM lebih mahal, 1.190 dari Jokowi, ujarnya. Selain itu, era SBY upah minimum di DKI Jakarta sebesar 2 juta pada 2013 dengan BBM harga Rp6.500. Karakternya, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini BBM 10.000, tapi upah minimum 4.641.000 per bulannya. Dengan demikian, maka di era Jokowi, setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter. Tidak hanya itu saja, ia menyebut saat SBY memimpin Indonesia, masih ada mafia terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal zaman Orde Baru, yaitu di tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi, Petral dibubarkan di tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik, kata dia. Sementara itu, pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Dari perbandingan angka-angka itu di atas, ya maka tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang, kecuali mereka yang berkuasa kala itu. Adian menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang membebaskan seluruh kader untuk ikut aksi demo dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hari ini yang sebagai Deputi Bapilu di Dewan Pimpinan Pusat Partai mengatakan bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, Indonesia tanah air